Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau review laptop HP 15 AMD Ryzen seri 5000. Oh ya, disclaimer ya teman-teman, saya adalah reviewer pemula, jadi mohon dimaklumin kalau ada kesalahan informasi atau kesalahan kata. Kalau misalkan saya ada kesalahan kata, tolong koreksi di komentar ya. Oke, langsung aja kita coba unboxing laptopnya. Buat teman-teman yang lagi cari laptop, usahakan cari laptop dengan sesuai kebutuhan ya. Contoh untuk editing, kalian harus cari prosesor yang tinggi dengan yang kuat. VGA-nya juga harus spek tinggi. Cuman umumnya sih spek laptop zaman sekarang pasti ada embel-embel gaming sih. Kalau udah ada kata gaming pasti udah aman lah semuanya. Oke, kita buka. Ini bubble wrapnya lumayan tebal. Oh, sudah di tas ya. Wah, susah juga ternyata. Oke, sedikit lagi. Ups. Ya. Oh, ada dikasih bonus stars ternyata. Ini dia. Oh, rupanya dikasih konverter colokan juga. Berarti colokan dari si adaptornya masih belum standar Indonesia. Dikasih mouse kabel, mouse M800 merek Komik. Aneh. Ya, kita buka laptopnya, harus hati-hati. Ya. Di dalam dusboxnya ada kertas setup instruction. Kita juga dapat charger dan ya, sesuai yang saya bilang tadi, belum standar Indonesia. Oke, langsung oke. Chargernya dapat yang 45 watt. Nanti kita coba tes berapa lama charger dari 0 sampai 100% ya. Dari deskripsinya sih diklaim mampu menghasilkan charger dari 0 sampai 100 55 menit. Dan ini dia laptopnya. Sebentar, kita rapihkan dulu. Penampakan laptopnya dari sisi desain tidak ada menarik ya, seperti laptop HP pada umumnya, dan bobotnya cukup enteng dan cukup tipis juga. Sebentar. Di sini ada lubang USB. Di sini ada USB Type C dan di sini ada HDMI. Di sini ada port 3. Di sini ada port earphone. Dan ini penampilan laptop HP 15 AMD Ryzen 5. Di sini ada stiker AMD, di sini ada stiker Ryzen. Dan laptop ini sudah termasuk Windows 10 dan sepertinya Office juga. Coba nanti kita cek bareng-bareng.
Touchpadnya agak tidak umum seperti yang lain, dia persegi panjang dan tidak cukup lebar. Untuk bahannya cukup oke. Untuk keyboardnya juga ya lumayan standar pada laptop pada umumnya. Alasan kami memilih laptop ini karena di kantor kami sedang membutuhkan editor dan kebetulan laptop yang harus disesuaikan untuk editing ya ini karena dia punya prosesor Ryzen 5 yang cukup mumpuni untuk kebutuhan editing berat, lumayan lah. Juga bisa untuk editing vlog, motion graphics dan lainnya. Laptop ini memiliki keunggulan fast charging, di mana charger di atas 50% hanya membutuhkan waktu 45 menit. Dan laptop ini juga memakai SSD NVMe, di mana itu jauh lebih cepat dari SSD SATA, apalagi hard disk. Dan RAM yang saya pilih di sini varian 8 GB dan itu masih bisa di-upgrade. Laptop ini sangat upgradable. Jika suatu saat kalian membutuhkan spek yang lebih, tinggal diganti RAM-nya aja. Maksudnya ditambah RAM-nya aja, tidak perlu ganti laptopnya. Buat teman-teman juga, kalau cari laptop diusahakan yang sudah SSD, atau kalau kalian sudah terlanjur punya laptop dan ternyata masih menggunakan hard disk, diusahakan saya merekomendasikan untuk upgrade ke SSD, dimana itu kecepatannya sangat terasa sekali. Nah, bawaan laptop ini menggunakan Windows 10 kalau nggak salah, cuma kan sekarang sudah ada Windows 11, jadi pasti dapat upgrade sih. Jadi kalian tinggal upgrade sendiri ke Windows 11 dan sebenarnya cocok-cocokan aja kalian biasa Windows 10 atau 11. Layar dari laptop ini masih standar laptop pada umumnya. Dia masih pakai 60 Hz refresh rate, di mana laptop yang cukup mewah itu sudah ada di 120 Hz refresh rate dan masih cukup aman untuk pekerjaan lainnya. Ini juga sudah ada kamera, dimana kamera laptop itu ya standar aja, nggak ada yang bagus-bagus banget, juga nggak jelek-jelek banget. Ya masih cukup lah untuk Zoom mungkin atau Google Meet. Untuk apalagi kan di zaman pandemi ini apa-apa serba online, jadi ya masih untung ada kamera ini. Ya, dari laptop ini seperti yang sudah saya bilang di awal, saya dapat di harga 8.800.000, cuma ya balik lagi tergantung marketplace ya. Mungkin di toko official SP-nya jauh lebih murah. Kalian bisa cari-cari harga sendiri. Oke teman-teman, coba kita nyalakan dulu laptopnya. Seperti yang saya bilang di awal, laptop ini sudah pakai Windows 10 dan ada Microsoft Office-nya. Cukup lengkap di sini dan ya kita sebagai pembeli mengeluarkan uang ya pengennya langsung bisa dipakai tanpa perlu ribet install ini, install itu. Kalau kita paham sih masih mending, kalau tidak kan lebih repot lagi. Oke, kita coba telusuri lagi spek-speknya yang lebih lanjut. Coba yang pertama kita mulai tes speakernya. Di sini sih tidak ada spesifikasi khusus tentang speakernya, harusnya sih standar, cuma coba kita dengerin. Ini speaker volume ke-50, kedengeran ya. Coba kita naikin ke 60. Naik lagi ke 70. Coba kita naikin masuk ke 100. Speakernya sih cukup nendang lah, nggak pecah dan kayaknya suara saya cukup kebanting.
Ya, oke lah ya untuk speaker ini tidak ada spesifikasi khususnya, cuma masih sangat cukup dan mungkin masih sangat cukup dan oke lah buat di harganya. Kita lihat lagi spesifikasi yang lebih lanjutnya di DXDIA. Di sini ya seperti yang saya tadi bilang, dia memakai AMD Ryzen 5 seri 5000. 12 core di sini dan sangat mumpuni lah untuk editing dan bahkan gaming sekalipun. Jadi menurut saya kelebihan laptop ini ada di keyboardnya 100%, dimana itu beberapa laptop yang masih jarang, dan touchpad yang cukup luas dan bodi yang kokoh, compact. Kesimpulannya menurut saya laptop ini sangat worth it jika kebutuhan kalian untuk editing ringan dan tidak terlalu berat. Ya untuk editing vlog dan video lainnya, dan juga masih cukup untuk gaming, main Valorant, PUBG dan lainnya. Dan produktivitas entah itu ngetik atau yang lainnya itu udah sangat cukup dan worth it banget. Ditambah dengan harganya yang cuma 8.800.000, di mana kompetitor lain sulit lah dengan harga yang segitu. Oke teman-teman, itu dia barang yang kita review hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan tungguin di video selanjutnya.